Pernah gak sih kalian deg-degan terus takut saat disuruh tampil di depan banyak orang, padahal udah nyiapin materi, tapi masih ngeblank pas disuruh tampil ke depan? Yaps, itu dia demam panggung. Dan ini yang bakal kita bahas di minggu ini di pertemuan mata kuliah Public Speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Hani di Learning Journal mata kuliah Public Speaking. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita masuk di hari Jumat, teman-teman. Gak kayak biasanya itu kita masuk di hari Kamis, tapi karena tanggal merah, jadi kita mundurin ke hari Jumat. Dan pertemuannya itu berlangsung kurang lebih selama 30 menit aja. Karena teman-teman yang cowok harus tetap Jumatan ya guys. Nah, waktu yang sangat singkat itu kita pakai buat dengerin 3 teman kita yang bakalan tampil ke depan kelas untuk menunjukkan skill public speakingnya. Tetap ilmunya tetap dapet dan inspiratif banget ngelihat teman-teman yang tampil dengan percaya diri dan berani di depan kelas. Keren banget. Walaupun durasi pertemuannya sangat singkat, kita tetap dapat materi dalam bentuk soft file-nya dari Pak Adi melalui PJ-nya, dan PJ-nya itu men-share ke grup kelas. Jadi kita tetap dapat materi tentang public speaking dan tips mengatasi rasa gugup. Nah, jadi kalau misalkan di materi ini aku jadi belajar bahwa public speaking itu bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan pesannya dengan tepat. Dan intinya sih, kalau misalkan menyampaikan pesan secara efektif itu bisa lewat tulisan, lisan, gambar, maupun simbol. Nah, sekarang kita ke bagian yang relatable banget bagi kita semua dan bagi diri aku juga, yaitu demam panggung. Siapa sih yang gak pernah gugup, gak pernah gemeter, gak pernah sesek napas panas dingin saat disuruh tampil di depan banyak orang, di depan umum, di depan publik? Pasti rasanya sangat takut, gugup, gemeter, panas dingin, semua campur aduk, panik juga di kepala. Tapi hal itu sangat wajar, rasa takut itu sangat wajar. Bahkan kita bisa melawannya dengan latihan dan persiapan yang lebih baik dan lebih matang lagi. Kalau misalkan dari materi yang Pak Adi kasih itu ada beberapa tips dan triknya untuk mengatasi rasa gugup itu. Yang pertama, latihan di depan kaca, di depan kamera. Latihan di depan kaca ataupun di depan kamera, menurut aku ini adalah cara paling efektif untuk kita bisa membiasakan diri. Ketika kita latihan di depan kaca, kita bisa lihat nih bagaimana ekspresi wajah kita, gerakan tangan kita, dan kita bisa memperbaiki mimik ataupun gestur yang kurang nyaman dilihat. Dan kalau misalkan kita latihan di depan kamera, kita bisa playback mana bagian yang harus diperbaiki, mana bagian yang udah oke, mana yang belum oke. Intinya semakin sering kita latihan, semakin berkurang juga rasa gugup kita karena kita udah tahu nih medan perangnya. Yang kedua, atur nafas. Atur nafas ini bagian penting juga untuk kita saat berbicara di depan banyak orang karena ini bisa menenangkan pikiran dan bikin kita nggak gampang panik. Terus kalau kalian grogi buat tatap wajah atau mata audiens, kalian bisa tatap jidatnya aja. Itu masih kelihatan tetap kayak eye contact, tapi masih aman sih. Yang ketiga, bawa suasananya jadi fun dan jangan dibikin beban. Kalau kaliannya tegang, gimana audiens? Bakalan canggung gak sih? Tapi kalau kalian yang nyantai, sleeping jokes, kasih senyuman terbaik kalian, itu bakalan bikin suasananya lebih cair daripada kalian tampilnya kayak merengut, terus tidak ada ekspresi di wajah kalian. Itu no. Ingat ya, audiens itu bukan musuh kalian, tapi audiens itu datang buat dengerin kalian berbicara. Kalaupun nantinya ada yang ngejudge, jadiin itu bahan evaluasi kalian untuk lebih baik lagi pas berbicara di depan banyak orang. Dan yang terakhir adalah kasih afirmasi positif ke tubuh kita. Kayak kata-kata aku bisa,
Aku berani, aku layak tampil di sini. Itu sepertinya kata-kata yang sederhana, tapi punya efek besar nih buat ke tubuh kita, menenangkan pikiran dan mental kita tentunya. Afirmasi positif ini bisa jadi sugesti agar kalian lebih yakin, lebih percaya diri, dan gak gampang panik. Dari semua itu, aku jadi belajar bahwa public speaking itu bukan sekedar jadi sempurna, tapi bagaimana kita menyampaikan pesan dengan keberanian dan tentunya dengan persiapan yang matang. So, yuk terus belajar dan terus berani nyoba. Dan semoga aku dan kita semua dapat berkembang menjadi komunikator yang baik ya. See you di next video di Learning Journal untuk kuliah public speaking. Bye-bye.